PSI hanya tahu memanfaatkan Jokowi, tapi tidak pernah membela Jokowi. Tidak membela Jokowi. Ya, ketika Jokowi dalam posisi tertentu dihina, dimaki, PSI tidak pernah. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ahmad Ali, Ya, posisi Anda di Nasdem itu sangat strategis dan buktinya juga bisa menduduki jabatan elit dan duduk di DPRD sampai 2 periode. Lalu tim pindah ke Partai Solidaritas Indonesia. Apa yang melakari? Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadima Pangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Hari ini Tribun Manado bersama tamu spesial, yakni Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Bapak Ahmad Ali. Selamat datang di Manado, Pak. Selamat. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Tribuners, hari ini kita akan banyak bincang-bincang tentang beberapa hal. Yang pertama tentang jejak karir beliau bergabung di Partai PSI. Yang kedua kita akan banyak bicara tentang target-target di PSI sebagai Ketua Harian. Dan kita juga akan tanya-tanya terkait isu yang sedang panas beberapa pekan terakhir, yaitu tentang Jokowi, tentang nenek-nenek, tentang siapa sosok yang bermain di isu tuduhan ijazah palsu terhadap Bapak Presiden Jokowi. Hal itu akan kita bahas bersama Bapak Ahmad Ali. Pak Ahmad Ali, mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners perjalanan karir Pak Ahmad Ali sejak awal bergabung di partai. Mungkin bisa diceritakan partai apa dulu dan gimana menjadi calon anggota Dewan. oke, terima kasih. Kalau bicara karir sebenarnya tidak ada yang luar biasa ya. Karena saya lahir dari satu desa. Saya orang kampung, lahir dari suatu desa di Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali, yang kemarin tribut-tribut tentang bandara itu. Terus kemudian saya juga sekolahnya di sana sampai tamat SMA, kuliah di Palu, dan setelah itu saya menetap di Kota Poso. Nah, jejak karir politik saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali di Partai Patriot, karena memang sejak awal sampai hari ini saya adalah satu-satunya organisasi saya itu adalah Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, dan ketika Pemuda Pancasila Masyarakat mendirikan partai waktu itu, saya dari Partai Golkar berpindah ke Patriot yang maju menjadi caleg di Kabupaten Morowali. Nah, setelah itu diajak oleh Pak Surya Paloh masuk di 2013 di Partai Nasdem. Nasdem jadi ketua DPW dan kemudian duduk menjadi anggota DPR RI, kemudian jadi bendahara umum dan jadi ketua umum. Anggota DPR RI periode 2014, 2019, 2024. dua periode DPR. Dua periode di DPR RI. Sempat jadi ketua fraksi, itu ya. Ini dari DPRD Morowali lompat ke DPR RI. Nah, karena DKP Provinsi. Tidak pernah. Nah, Pak Ahmad Ali, waktu kecil memang ada rencana keinginan menjadi seorang politisi atau pernah di masa kecil rencana mau jadi apa gitu? Memang cita-cita saya dulu, saya lahir dari keluarga keturunan. Ayah saya Tionghoa, yang jadi di tengah-tengah keluarga saya sebenarnya itu adalah usaha. Ketika ditanya apakah punya cita-cita, memang benar. Saya ingin dari dulu, dari kecil itu mimpi ingin jadi anggota DPR RI.
dan alhamdulillah itu Allah wujudkan itu menjadi anggota DPR RI. Memilih DPR RI atau memilih politik sebagai jalan pengabdian bagi saya adalah politik itu adalah jalan pengabdian yang sangat mulia menurut saya. Karena kenapa? Saya orang yang mencoba untuk selalu berbagi, saya selalu mencoba untuk, karena kata Nabi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi ketika saya mulai jadi pengusaha, mencoba berbagi, dan ternyata kemanfaatan diri saya sangat terbatas dengan lingkungan yang sangat kecil. Namun kemudian ketika saya memilih politik, kebijakan, mempengaruhi kebijakan, mengambil kebijakan itu ternyata bisa memberi manfaat kepada orang lain. Untuk ketika saya menjadi anggota DPR RI, memperjuangkan aspirasi masyarakat, ketika saya di Banggar menggelontorkan anggaran pembangunan ke daerah, yang saya yakin selama saya jadi pengusaha itu tidak akan mungkin saya bisa lakukan. Itu yang kemudian membuat saya semakin optimis untuk berjuang di jalur politik. Dan saya melihat itu istri dan anak Anda juga ikut berpartai politik dan menjadi anggota dewan. Benar. Jadi sebelumnya istri saya adalah dosen. Dia dosen, terus kemudian karena keseringan mengikuti saya dalam perjalanan, karena ketika saya memilih politik, selalu saya mengisi waktu saya berkeliling di wilayah, di daerah, sehingga istri saya pun lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang dosen. Sehingga kemudian dalam setiap diskusi saya mengatakan kepada dia bahwa karena tanggung jawab sebagai seorang dosen itu adalah juga kewajiban, dan itu sudah sering terabaikan. Apa tidak sebaiknya pensiun dini dan kemudian mengabdi di full politik, supaya kemudian menerima gaji tidak gaji sia-sia. Karena ketika saya di DPR, dia di Jakarta mengajar ke Bekalahi. Ketika saya di daerah, kita ikut berkeliling sama-sama, juga pada akhirnya murid-muridnya terabaikan. Nah, pada akhirnya dia saran saya, dan dia mundur sebagai pegawai negeri. Itu pun anak saya 2 orang, untuk Manado, dua anak saya nyong-nyong, nah, dua belum ada istri. Jadi satu yang tua mengikuti saya di politik, dan satu usaha. Jadi dua-duanya, satu yang tua mengikuti bakat politik, yang bungsu mengikuti bakat usaha. Ya, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Pak Makarim, Ya. posisi Anda di Nasdem itu sangat strategis, dan ini juga bisa menduduki jabatan elit dan duduk di DPR sampai 2 periode. Lalu pindah ke Partai Solidaritas Indonesia. Apa yang melatari? Sebenarnya bagi saya kan politik itu pengabdian. Ketika saya merasa tempat itu tidak lagi nyaman buat saya untuk bertahan pada satu tempat, ya kemudian membuat tempat itu ketika saya tidak nyaman lagi. Di sisi lain, tempat di politik itu bukan tempat untuk mencari duit, tapi adalah tempat untuk mengabdi. Dimanapun, di partai apapun, menurut saya itu sama. Ketika kita bisa melakukan kerja politik secara baik, gitu. Jadi jabatan itu kan hanya aksesoris, tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mungkin kita untuk kemudian bisa meningkatkan nilai pengabdian kita. Sejak kapan kebiasaan atau rasa tidak nyaman
sebenarnya sehingga pindah di PS. perasaan itu ada sejak lama, tapi sekali lagi saya tidak akan pernah mau bicara tentang Partai Nasdem karena Nasdem itu adalah rumah saya, rumah yang membesarkan saya, rumah yang di mana saya berproses, rumah di mana saya ditempa, rumah di mana saya belajar, dididik, sehingga saya bisa jadi seperti ini. Di dalamnya ada guru saya, namanya Surya Paloh. No? Nah tentunya sebagai seorang anak, sebagai seorang adik, tidaklah elok kalau kemudian saya bicara tentang hal-hal yang tidak baik tentang rumah itu. Padahal di sisi lain di situ saya banyak belajar. Sehingga selamanya saya akan mengenang hal yang baik tentang rumah itu, tentang Nasdem, dan melupakan hal-hal yang negatif. Dan juga selalu mendoakan mudah-mudahan Nasdem ke depan semakin berjaya, semakin sukses, dan saya yakin akan lahir kader-kader lebih baik daripada saya di Nasdem. Nah, Pak Ahmad Ali, Nah, ketika pindah di PSI, siapa sosok yang mempengaruhi Pak Ketua bergabung dengan PSI? Adakah sosok itu adalah Jokowi? Jokowi. Oke. Bagaimana ceritanya? Jokowi itu patron politik. Ya, saya juga minta kepada PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai patron politik. Karena kenapa? Dia adalah contoh hidup. Cuma sayangnya saya tidak mengerti kenapa begitu banyak orang rasa benci, kebencian. Karena kebencian itu membuat kita tidak jujur lagi untuk menilai dia. Tapi bagi saya, Jokowi itu adalah contoh hidup bagi anak-anak desa. Dia adalah patron bagi kita semua. Dia adalah harusnya orang yang selalu kita hidupkan dalam hati kita secara politik. Karena kenapa? Dia orang kampung yang bukan siapa-siapa. Kemudian dia bisa menduduki jabatan tertinggi di Republik ini. Harusnya itu kita hidupkan. Bahwa siapa saja di antara kita harusnya bisa jadi seperti dia, bahwa tidak benar mitos yang selalu orang katakan bahwa untuk menjadi seorang presiden, gubernur, bupati itu harus menjadi anaknya anjingrat, darah biru politik, pemilik partai politik, anaknya orang kaya. Itu terbantahkan oleh Jokowi. Karena dia bukan siapa-siapa, dia tidak memiliki partai, dia tidak juga ganteng, dia juga tidak orang kaya, dia bukan ningrat, dia tidak orang biasa-biasa, dia orang kampung. Tapi ketika dia pesannya kan ketika dia memiliki konsistensi, dia dicintai oleh rakyat, maka rakyat punya kekuatan untuk memaksa partai politik untuk mencalonkan figur itu, dan pada titik tertentu rakyat itu tidak berdaya, partai politik itu tidak berdaya. Nah, cuma sayangnya di Republik ini terkadang kita selalu membolak-balikan. Sepertinya partai politik itu menjadi sangat menentu, sangat menjadi penentu. Kalau selalu kita berkata begitu, kalau bukan karena partai dia tidak menjadi siapa-siapa. Padahal bisa jadi kalau bukan karena dia, kalau bukan karena Jokowi, partai tidak menjadi siapa-siapa. Ya kan? Nah, tapi saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu karena pada akhirnya nanti kita banyak orang yang sensi pada persoalan itu. Tapi sama menyetir pernyataan yang sangat-sangat elegan dari seorang Prabowo. No? Dan kalimat itu yang selalu saya rindukan lahir dari semua pemimpin yang ada di Republik ini. Bahwa ketika kamu mengakui
jasa orang itu tidak pernah mengurangi rasa kehormatan. Jadi ketika Pak Prabowo di acara resmi partainya, di Rakernas Partai Gerindra dengan tegas berteriak hidup Jokowi, dan mengucapkan dia tidak malu. Saya tidak malu-malu untuk mengatakan bahwa di politik saya banyak belajar dengan Jokowi. Saya orangnya Jokowi. Kalau Jokowi tidak merestui saya tidak akan maju. Itu adalah kejujuran. Dan pertanyaannya, apakah Pak Prabowo terhina karena itu? Tidak. Justru orang akan melihat, orang mengatakan Pak Prabowo itu orang berjiwa besar. Nilainya tidak akan pernah berkurang karena itu. Nah, itu yang dirindukan oleh Indonesia hari ini. Kita tidak lagi butuh orang yang selalu tepuk dada, kalau bukan saya. Nah, kita butuh pemimpin yang jadi teladan seperti Pak Prabowo. Yang saya kemudian saya tadi dalam sambutan saya katakan, orang Manado harus bangga. Ada putra Manado yang menjadi teladan bangsa ini. Ada putra Minahasa yang kemudian menjadi teladan bangsa ini, dan harusnya begitulah cara pemimpin, begitulah karakter seorang pemimpin yang kemudian yang tidak pernah merasa benar sendiri. Nah, itu yang kemudian dirindukan oleh generasi kita harusnya. Kembali ke tadi cerita dia kepengaruhi oleh Bapak mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Bagaimana awal ceritanya? Pak Jokowi memanggil Pak Natali datang ke mana, bertemu, bicara apa waktu itu? Jadi kalau itu sebenarnya begini, ada hal-hal sangat relevan buat saya, tapi bahwa secara personal kan saya mengenal Pak Jokowi itu cukup lama. Dan kontestasi Pilpres 2013, 2014, 2019 saya menjadi tim suksesnya, dan di Sulawesi Tengah saya ketua tim suksesnya 2 kali dan selalu menang. Dan ketika selesai kontestasi saya tidak pernah ketemu dengan beliau, dan saya tidak pernah bahkan mau ketemu dengan beliau ketika dipanggil, karena bagi saya tidak punya hak untuk membanggakan kemenangan itu. Karena sesungguhnya kemenangan itu kan memang biarlah tuh saya yang membanggakan itu kan, karena saya menjadi bagian dari tim itu. Nah, tapi dari situ saya mencoba mengenal beliau, kesederhanaan. Saya beberapa kali bersama-sama beliau berjalan di Pulau Jawa, Torde Jawa waktu itu ketika 2014 bersama Anies Baswedan. Nah, nilai-nilai kesederhanaan itu sampai hari ini terawat. Dia sebagai seorang Muslim, nilai ketakwaannya juga sampai hari ini terawat. Makanya saya sangat sedih ketika kemudian dalam perjalanannya dia banyak sekali difitnah, dituduh macam-macam. Saya merasa berkewajiban untuk memberi kontribusi sedikit untuk meluruskan tentang beliau. Saya sadar betul bahwa ketika saya bergabung dengan PSI, banyak tuduhan yang miring terhadap diri saya. Tuduhan yang mengatakan bahwa saya mencari perlindungan secara hukum, karena rumah saya pernah digeledah oleh KPK, dan lain-lain. Insya Allah, saya tidak sedang bermasalah dengan hukum. Apa yang kemudian, kalau penggeledahan yang pernah terjadi di rumah saya itu adalah kewajiban KPK untuk melakukan cross check terhadap informasi-informasi yang mereka dapatkan, dan saya sudah diperiksa
terhadap penggeledahan itu, dan insya Allah clear semua itu, dan itu terjadi sebelum Iya. ya. Jadi Apalagi masih OPRRI. ya itu tidak ada insya Allah tidak ada sangkut pautnya. Ya berbeda dengan orang yang kemudian minta amnesti yang sudah jelas-jelas dinyatakan tersangka. Itu berbeda lah. Yang kalau minta perlindungan hukum itu seperti itu kan. Saya tidak punya status hukum sehingga keliru kalau kemudian dikatakan bahwa bergabung dengan Pak Jokowi bukan presiden, bukan siapa-siapa untuk bicara perlindungan hukum. Kalau kita perlindungan hukum itu di pemerintah. Tapi saya bergabung di PSI memang semata-mata karena respect saya, kekaguman saya kepada kepribadian Pak Jokowi. Terlepas apapun penilaian orang terhadap dia. Tapi secara pribadi, selama dia menjadi presiden, saya tidak pernah mengambil keuntungan apa-apa, dan bahkan saya selalu menghindar. Ya, saya selalu sering di istana, sering saya bertemu dengan dia selama jadi presiden, tapi saya tidak pernah meminta apapun boleh dicek pada dia. Dan saya meyakini betul ketika saya meminta sesuatu pasti diberi oleh dia. Dan saya sengaja untuk melakukan apa tidak akan melakukan itu. Saya pernah berkata kepada beliau bahwa lebih penting menjaga nilai persahabatan. Jangan karena sesuatu, jangan karena jabatan kemudian nanti akan merusak nilai persahabatan. Saya memilih bersahabat dengan beliau. Jadi ketika kemudian beliau meminta saya untuk menjadi mentor Kaisang ketika dia menjadi presiden, saya tidak berpikir dua kali, saya mengiyakan. Apa titipan-titipan lagi disampaikan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Luhut? Saya tidak ada, dia hanya menitip untuk saya membimbing mendampingi Kaisang. Saya hanya mengatakan kepada beliau apakah nanti ini tidak tersesat, apakah ini tidak tersesat, apakah beliau tidak salah memilih saya. Dia punya keyakinan bahwa dia tidak salah memilih saya. Dan saya tahu tugas saya adalah membangun konsolidasi partai ini. Menurut Pak Bekali, apa tantangan dan peluang besar PSI saat ini? Tantangannya, selama ini PSI selalu menjual foto Jokowi, menempelkan, menjadikan Jokowi sebagai ikonnya, tapi tidak pernah bersuara tentang Jokowi. PSI hanya tahu memanfaatkan Jokowi, tapi tidak pernah membela Jokowi. Tidak membela Jokowi. Ya, ketika Jokowi dalam posisi tertentu dihina, dimaki, PSI tidak pernah. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Loyalisnya Jokowi pun kemudian enggan untuk kemudian memilih PSI karena hanya memanfaatkan Jokowi. Jadi tidak terjadi hubungan simbiose mutualisme di antara itu. Nah, padahal di sisi lain sampai hari ini menurut saya tidak ada figur politik sekuat Jokowi. Jadi dari sekian mantan presiden yang ada, tidak ada figur. Kalau kita lihat persentase survei dari beberapa lembaga survei yang sudah dipresentasikan, tidak ada figur presiden, mantan presiden sekuat dia selain Pak Prabowo yang sedang menjabat hari ini ya. Nah artinya Kita bicara mantan. ya, artinya bahwa keliru sekali kalau itu kemudian kita tidak manfaatkan, kita tidak kapitalisasi untuk menjadi satu kekuatan elektoral bagi PSI.
Yang itu yang Pak Mekali sampai kesal di Ya. setiap pertemuan PSI di daerah-daerah. Ya, dan memang saya harus mengatakan bahwa sumber kekuatannya ada di situ. Memang kalau di media sosial banyak sekali. Karena kalau di media sosial itu kan itu orkestra sebenarnya kan. Ada baser yang diarahkan begitu kesebutnya bahwa Pak Jokowi algoritmanya sudah jadi basernya secara otomatis akan muncul secara otomatis. Tapi faktanya di lapangan masyarakat Indonesia begitu mencintai dia. Itu satu kenyataan. Jadi Itu peluang juga. itu peluang. Nah, sehingga tapi peluang itu bisa terkapitalisasi menjadi elektoral kalau kemudian kader-kader PSI bisa memanfaatkan itu. Caranya bagaimana? Bangun struktur yang kuat. Jadi PSI itu harus mampu memantaskan dirinya untuk menerima limpahan itu. Jangan kemudian PSI berpangku tangan karena ada faktor Pak Jokowi terus kemudian merasa diri cukup. Dia mengurus partai, konsolidasi partai lewat handphone. Wah, celah ke-12 kalau itu. Ya kan? Nah, makanya ketika saya diminta menjadi ketua harian, saya memastikan betul bahwa DPP terjadi interaksi dengan DPW, DPD secara face to face dan memastikan kader-kader di daerah itu ada. Jadi tidak lewat dunia maya, tapi kita melihat nyata ada, struktur keurus-urusan kita ada, sehingga kita bisa membuat satu prediksi perencanaan pemenangannya seperti apa. Nah, saya meyakini ketika struktur ini terbentuk secara lengkap sampai di tingkat desa, orang akan berbondong-bondong kok ke PSI. Target pemilu mendatang berapa persen? Kalau saya sebut angka yang sesungguhnya, nanti orang bilang sombong, nanti orang bilang nggak tahu diri, ya kan? Tapi bahwa kami harus menjadi pemenang. Saya kalau ditanya kepada saya pernah berada di partai saya sebelumnya, maka target saya sudah melampaui partai saya sebelumnya. Target periode hasilnya. Ahmad Ali kan bergabungnya Ahmad PSI itu juga pasti akan mempengaruhi beberapa orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan Pak Ali di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Saya dengar ada beberapa elit partai yang sebelumnya juga itu akan mengikuti ke apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad Ali. Apakah itu isu benar atau gimana? Kalau kemudian ada yang mau ikuti saya mungkin karena perasaan yang sama, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak diorangkan tempat sebelumnya, ya kan? Jadi kan berpolitik itu kan loyalitas kita itu pada cita-cita, bukan pada orang per orang. Nah, ketika kemudian orang itu berada dalam satu tempat, ya kemudian di tempat itu tidak lagi merasa diorangkan, ya dia akan mencari tempat yang dia kemudian merasa nyaman. Nah, kalau di Nasdem, ya saya sebutlah partai sebelumnya memperlakukan orang-orang, teman-teman atau kader-kader seperti itu, kemudian membuat teman-teman atau kader-kader partai itu tidak nyaman, ya jangan salahkan bunda mengandung. Kalau kemudian banyak orang yang kemudian nanti pindah. Paling tidak sampai hari ini saya sudah melakukan rakorwil di 5 provinsi. Hampir semua di 5 provinsi itu saya paling tidak banyak saya menemukan tokoh-tokoh utama Ingin menyampaikan juga. bukan ingin menyampaikan, justru
sudah bersama-sama di tempat itu. Ya, katakanlah di Sulawesi Utara ini ada Ibu Tatong Baraya, dia memang saya kenal dan salah satu yang mengajak dia kembali bergabung di partai sebelumnya itu saya. Nah, ketika saya berada di PSI, beliau juga kemudian bergabung bersama-sama. Bagi saya kader sebagus Tatong, masa saya tidak akan terima rekrut untuk bergabung di PSI, itu suatu kesalahan yang paling besar kalau kemudian dibiarkan tidak diambil di PSI. Kan begitu? Apakah tidak ada teguran pada Pak Mat Salib? Kenapa kader-kader dari kami kayak disabotase gitu, diambil alih, Kita sekali lagi inilah kebebasan semua orang, untuk menentukan hak kebebasan politiknya. Sampai hari ini istri saya pun masih ada di partai sebelumnya dan bahkan menjadi ketua DPW. Ketika saya ditanya, ya kalau kamu nyaman di situ silakan, kan begitu. Tapi bukan berarti juga ke teman-teman lain. Karena saya tanya bahwa saya tidak memaksa. Kalau kemudian saya mengajak istri saya, tidak apa mungkin dia tidak mengikuti saya. Iya kan? Tapi yang faktanya hari ini mengajak di daerah-daerah. Jadi yang tidak lagi termanfaatkan. Karena kan menjadi tabiat partai-partai ini biasanya ketika selesai pemilu, tokoh-tokoh potensial itu dibiarkan. Nanti kemudian ketika pemilu baru dibujuk, dirayu, setelah itu diabaikan. Sehingga kemudian tidak terjadi regenerasi politik. Terlalu cenderung ada anak emas, ada anak tiri. Kan gitu? Anak emas itu diperlakukan lebih, anak tiri dijadikan pemesin. Hanya dimanfaatkan. Nah, insya Allah di PSI itu tidak akan berlaku. Insya Allah di PSI semua akan menjadi kader utama. Tidak ada anak emas ketua harian, tidak ada anak emas ketua umum. Semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi tidak ketua umum dan ketua harian tidak akan cawe-cawe. Tidak akan pernah berlaku tidak adil terhadap kader-kader. Pak Mat Salib, Ya. baru-baru ini ada pernyataan tentang Jokowi yang menyebut bahwa kenapa mantan presiden masih terkesan main politik jalan. Menurut Pak Mat Salib, Ya, itulah sialnya Jokowi. Sialnya Pak Jokowi, kenapa dia terlalu dicintai masyarakat, sehingga kemudian kalau banyak orang memfitnah dia. Jadi dan itu juga yang kemudian menurut saya perlakuan tidak fair. Nah, ketika Pak Jokowi selesai menjabat menjadi presiden, terus dia diminta untuk menjadi negarawan. Karena terus ketika dia bicara politik dibilang cawe-cawe. Nah, di sisi lain banyak mantan presiden yang sampai hari ini masih aktif di politik, sehingga ada diskriminatif sesama mantan presiden. Ya kan gitu? Ada apa dengan Jokowi? Ada apa dengan kakek Jokowi? Kan gitu? Sehingga kemudian dia diperlakukan seperti itu. Padahal politik itu kan hak setiap orang. Nah, hari ini dulu dianggap politik jalanan karena dia tidak punya partai. Sekarang kita coba melembagakan lewat partai
solidaritas Indonesia. Dianggaplah anak kacat lupa kulitnya dan macam-macam tuduhan-tuduhan lain. Tapi kalau itu kita akan jadikan perbincangan, sekali lagi akan sangat sulit untuk mengakhirinya. Biarlah masyarakat yang akan menilai itu, toh, seperti apa, dan biarlah waktu nanti yang akan menghakimi, jadi penghakim terbaik siapa sesungguhnya membesarkan siapa, kan begitu? Karena bagi kami di PSI ini, saya katakan tadi, kedepannya kami akan menyiapkan partai ini untuk menjadi laboratorium pemimpin untuk anak-anak bangsa. Jadi insya Allah PSI nanti tidak akan ada kader PSI atau elit PSI yang akan mengatakan kepada anak-anak bangsa, pada kader-kader PSI yang nanti insya Allah ketika dia diusung oleh PSI menjadi bupati atau menjadi gubernur, dan setelah itu dia berpindah ke partai lain atau dia keluar dari PSI, kami tidak akan pernah mengatakan kalau bukan kami dia terjadi apa-apa. Tapi karena karena dia pernah kami usung, kami besarkan dalam partai ini, itulah takdir dia yang memang diperjalankan oleh Tuhan dan partai ini, dan dia besar bukan karena PSI, memang takdir dari ketetapan Tuhan. Jadi dia tidak pernah berhutang kepada kami. Apakah Anda maksud itu yang partai tertentu? Saya tidak mau mengatakan kepada orang, tapi bahwa hendaknya kita jangan berlaku sombong di muka bumi, karena sombong itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, Jokowi jadi presiden, itulah ketetapan Allah. Bukan karena maunya siapa-siapa, bukan karena maunya partai siapa, tapi itu ketetapan Tuhan. Jadi ketika kemudian kita bertepuk dada, sombong itu pakaian Tuhan. Itu PSI akan menjaga itu untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Pak Mutarim, Ya. terakhir. Baru-baru ini udah pernyataan yang kemudian viral, itu yang menyebut, Pak Matalim menyebut bahwa isu yang menggelinding terkait isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada mantan Presiden Jokowi itu berlangsung lama. Itu ada sampai sekarang berlangsung. Ada kaitannya dengan pertarungan Wapres. Apakah itu benar? Sudah. Kalau kita ikuti di media sosial, di media, kan ini santer bicara, termasuk Pak Jokowi keluar mengatakan bahwa ada tokoh besar di belakang isu ijazah palsu. Pernyataan itu kedengar aja sederhana, tapi juga tidak bisa dikatakan itu masalah saja, karena isu ijazah palsu ini hal yang sebenarnya rasionalitasnya sangat mudah untuk kita buktikan, ya. Dan belum pernah ada isu terjadi di Indonesia dapat berkeliling sepanjang ini. Tuduhan itu kan tentunya pasti ada alasan. Karena untuk buktikan bahwa ijazah ini benar atau tidak kan sederhana kok. Yang saya heran, ketika Universitas Gadjah Mada sebagai institusi resmi yang mengeluarkan kertas ijazah ini, benar kok itu Jokowi murid kami, dia kuliah di sini, diakui oleh teman-teman kuliah di sana, tetap juga tidak dipercayai. Nah, ketika
Rismon CS dia tersangka, rame-rame dibela oleh satu kelompok. Dia kebetulan berasal dari satu warna yang sama. Pertanyaannya, apakah itu kelompok orang yang besar itu? Iya. Ya biar masyarakat yang menjawab, orang yang jawab itu kan. Nah, juga mengenai apa batu nenek apa tadi mau, ya kan? Ya saya tidak ngerti juga apakah kalimat saya kan orang Sulawesi. Orang Sulawesi itu tidak suka berbahasa basi kan. Saya kemarin kebetulan ke Solo. Bertemu. Saya bertemu beliau, terus beliau bilang, panggil saya kakek. Kenapa? Karena sebelum dia cucu. Iya kan? Anak. Kalau orang yang punya anak dipanggil bapak ibu. Bapak tuh mama tuh papa. Kalau orang yang sudah punya cucu dipanggil apa? Nenek. Iya. Terus apa yang salah? Ya? Dan jangan pesannya jangan kita sensitif lah. Jangan sensitif karena tidak sebuah kejunjuran itu berarti bermaksud untuk menyindir. Loh? Tapi kemudian karena kebiasaan mungkin menyindir orang, kemudian membuat dia sensitif. Tapi percayalah bahwa kita dalam setiap perkataan kita tidak punya niat untuk menghina atau mengatakan sesuatu hal yang kemudian untuk menyakiti siapa-siapa. Tapi memang kita hanya selalu mau mengatakan sesuai derajat orang itu. Kalau bapak saya panggil nyong-nyong pasti marah dia. Karena dia punya cucu itu udah 17 orang. Ya kan? Begitu pun saya punya mama kalau saya panggil Mama Nona pasti marah dia. Ya? Nah artinya wajar saja dia. Bagi saya itu hal yang biasa, tapi kalau kemudian ada orang yang merasa tersinggung dengan itu, ya saya juga gak perlu mengadili itu kan. Nah, pasti orang punya maksud sendiri. Tapi dari saya tidak punya niatan apa-apa untuk menyinggung siapapun itu. Baik, terakhir Pak Makarim, apa harapan Anda terhadap PSI secara umum dan PSI Sulawesi Utara? Secara keseluruhan PSI harusnya kemudian bisa mengkontribusikan pengabdiannya dan dia harus menjadi role model politik menurut saya, karena setidak-tidaknya sampai hari ini PSI lah satu-satunya partai yang belum secara moral dia belum punya cacat. Jadi karena dia partai baru yang sedang berjuang untuk meraih amanah masyarakat, harapan masyarakat, dia belum punya cacat secara nilai, maka pada semua kader-kader kami di daerah yang sedang berjuang, yang sudah sedang duduk di DPR, eksekutif, tolong dijaga kepercayaan masyarakat, jangan kotori nilai perjuangan partai kita, dan kita akan selalu berjuang semudah-mudahan partai ini menjadi role model dan selamanya akan menjadi harapan masyarakat, harapan generasi muda, dan mudah-mudahan kita berharap dari rahim partai ini akan lahir Jokowi muda yang menjadi harapan untuk seluruh bangsa Indonesia. Untuk Sulawesi Utara tentunya kita berharap tidak hanya Prabowo menjadi teladan, menjadi pemimpin nasional, tapi dari rahim Partai Solidaritas Indonesia akan lahir
Prabowo muda untuk memimpin Indonesia lewat Pak Sulis. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Bapak Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, DPP PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Kita berharap dan kita doakan Pak Ahmad Ali selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan aktivitasnya membesarkan PSI. Demikian, salam Tribun. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.